Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Cade Duduk. Kali ini channel Cade Duduk mengeksplor di kolam ikan pojok dusun ya. Di hari Minggu pagi setelah turun hujan. Monggo para sedulur kula dherekaken anggenipun kula mengeksplor wonten ing kolam ikan menika. Matur suwun. Para sedulur dapat saya sampaikan pagi ini ya setelah semalaman turun hujan, saya ke kolam ikan. Ini saya juga budidaya ikan nila merah, Lur. Ini nila merah. Ini sudah saatnya untuk dipanen, Lur. Sudah saatnya dipanen. Tinggal nunggu ini aja dulu, Lur. Uh, apa? Kan ada dua kolam nih, sebelah kiri dan kanan saya. Ini nunggu yang sebelah kanannya uh, untuk variannya berbeda, Lur. Sama-sama variannya berbeda. Biar nanti panennya bareng. Untuk yang di sebelah depan saya ini udah siap panen, tapi yang sebelah kanan ini nunggu sebentar lah, mungkin 2 bulanan ya, maksimal 2 bulan. Terus di ujung sana saya itu juga nanam ini buah anggur, Lur, ya. Tanaman buah anggur itu sudah saya buatkan anjang-anjang kemarin. Sudah dibuatkan anjang-anjangnya, itu sudah tanaman vanilinya sudah merambat, nanti sudah merambat, tinggal kita eh, pruning ya, nanti di pruning. Setelah merambat kita pruning biar nanti hasilnya bisa optimal. Pagi ini saya sekitar jam 8 pagi, Lur. Ini posisi di kolam. Untuk ikan ini saya pilih nila karena budidayanya, perawatannya, pemeliharaannya itu lebih mudah, Lur, dibanding ikan yang lain ya, ikan air tawar yang lain. Dan nilai ekonomisnya juga lumayan, Lur, ikan nila merah. Kemarin di dua kolam ini saya isi, kemarin ya awal-awal itu saya isi 3 jenis ikan. Pertama nila, terus yang kedua itu bawal, terus yang ketiga itu beras cup dan sedikit lele. Tapi yang perkembangannya optimal itu nila merahnya, Rod. Nila merah, terus sama bawal. Itu optimalnya. Nah, ini belum saya kasih makan, Lor. Nanti kalau sudah agak siangan dikit, saya kasih makan. Makanan utamanya pelet, Lor. Terus ini kemarin saya kasih daun-daunan ya, daun-daun ini, daun pepaya, terus daun apa itu, eh, tales ya, pepaya, tales sama eh, ketela pohon. Ya memang untuk saya pelihara ini optimalnya bukan untuk di apa ya dijual sih, tapi untuk wong Jawa itu kelangenan, Lur. Kelangenan gitu. Kelangenan lebih utama kelangenan daripada untuk dijual. Tapi kemarin setelah apa ya, kan saya sudah membenihkan 3 periode ya, 3 kali. Yang ketiga, yang kedua itu pertama dan kedua kan sudah dijual karena terlalu banyak ininya populasinya, terlalu banyak terus dijual. Terus yang kedua saya tabur lagi, sudah besar-besar, eh, karena slogannya ada perbaikan, slogan Mataram, Lur, kan perbaikan hampir 2 bulan sebelum slogannya mati, kita panen. Terus ini yang ketiga, ketiga ini ya lumayan, udah besar-besar, sebenarnya udah layak panen. Tapi nanti nunggu dulu lah. Ya, keunggulan dari ternak budidaya nila ini satu ya, satu itu eh, perawatannya mudah, Lur. Perawatannya mudah. Terus yang kedua itu dia bukan rentan sih,
dia kuat ya, terhadap hama itu kuat ya. Eh, Hama kuat, terus air air airnya itu kan kadang Selokan Mataram ini kadang airnya kalau di musim kemarau itu airnya itu bening lur. Kalau di musim penghujan itu airnya agak keruh. Kalau nilai itu nggak pengaruh itu, nggak pengaruh apakah jernih apakah keruh itu nggak pengaruh. Yang penting adalah debit airnya atau sumber pemasukan airnya itu lancar itu aja. Pergantian dari air itu lancar itu. Kalau nila nila merah. Terus yang ketiga itu makanannya juga gampang lur. Di samping makan utama pelet, nanti kita apa? Kita tambah tanaman apa makan alternatif itu gampang juga. Misalnya makanan alternatif itu dari daun-daunan tuh. Terus dari misalnya kita punya mohon maaf nasi nasi basi ya, nasi basi dalam artian nasi itu yang apa? Sisa nasi maksudnya ya. Sisa nasi itu mau dia. Terus ini juga apa? Tetangga saya kan ada yang jualan roti itu lor. Jualan roti lah. Kalau rotinya itu nanti nggak habis, udah kadaluarsa biasanya. Ini untuk pakan alternatif di kolam saya ini. Ya, terus yang apa keuntungan berikutnya adalah ini nanti bisa untuk ini lur apa gizi keluarga lah ya gizi keluarga ya misalnya ada teman yang datang ya kita mancing bareng gitu kan nah gitu saudara-saudara tuh ada yang kesini mancing gitu ya untuk hiburan juga lur ya hiburan juga yang kelima untuk hiburan yang penting ya hiburan ya dilepas dari kepenatan kita kerja sela-sela waktu liburan kita bisa memanfaatkan untuk healing ya healing dengan memberi makan ikan atau bersih-bersih kolam ini belum saya bersihkan lur ini kemarin ini ada rumput di pinggir-pinggir ini kemarin disemprot ya oleh bapak saya nih karena bapak saya itu pengennya itu bersih ya saya belum sempat untuk bersihin sama bapaknya disemprot sebenarnya untuk kurang baik gitu kalau apa tanaman rumput itu disemprot biasanya saya ini saya apa saya bersihin pakai sabit itu loh secara manual tidak disemprot tapi udah keduluan bapak untuk disemprot biar bersih katanya tapi nggak apa-apa ini lor jadi manfaat dari budidaya ikan ya terutama saya itu ikan nila merah ya relatif budidayanya lebih mudah dan gampang ya dan ekonomisnya juga lumayan lor dibanding ikan air tawar yang lain yang yang satu level ya seperti itu. Terus sumber ikannya ini dulu saya belinya di Minakepis lor. Minakepis itu Dusun Warak. Dari tempat saya itu arah ke utara, utara Pasar Cibungan lor. 3 kali ya dari pertama, kedua, ketiga ini saya belinya selalu di Minakepis. Minakepis adalah di sana itu menyediakan benih ikan dan ikan-ikan konsumsi air tawar berbagai macam jenis ikan ya yang yang disediakan di sana berbagai jenis ikan tawar semuanya ada insya Allah dari yang paling ekonomisnya tinggi itu kan gurame ada terus ikan patin ada terus ikan ini nila merah nila hitam ada terus ikan mas ada ikan bawal ada terus apalagi kemarin itu uh, ikan hias juga ada lur di sana di Minakepis Dusun Warak tepatnya Dusun Warak sebelah utara Pasar Cibungan sebelah selatan Pasar Sleman Dusun Warak sentra ikan air tawar bibit maupun konsumsi monggo para sedulur kalau bisa mengendaki dalam jumlah banyak ya nanti ke sana entah itu bibit maupun konsumsi ikannya segar semua lur dan bibit kemarin 3 kali ini dapat benih yang bagus-bagus juga ini nah, ukuran segini baru sekitar 1 bulan ya 1 bulan lebih lah 1,5 bulan ini udah besar-besar
Sebenihnya itu satu 1 kilo ya, 1 kilo benih ini kemarin saya beli itu 33 kalau nggak salah ya, 33.000. Isi sekitar 50 sampai 70 ekor ya, sekitaran itu benihnya. Ya tanggung-tanggung itu lor. Ya, itu yang bagus untuk ditanam ya. Tidak terlalu kecil, kalau terlalu kecil itu satu itu eh, lama untuk ininya, untuk pembesarannya. Terus yang kedua itu rentan terhadap ini kalau kecilin itu apa ya namanya air kan, suhu air itu loh rentan. Kalau yang apa 1 kilo isi sekitar 50 sampai 70 ekor, mungkin bisa lebih ya. Itu bagus loh, bagus cepat untuk besarnya dan tahan terhadap suhu air maupun hama air gitu loh. Tuh. Ini. Nah, terus ini kolam ini saya beteng tuh karena gini lor. Ini kan saya beteng nih. Saya beteng melingkar ya. Melingkar ini pertama dan utama itu untuk menghindari dari apa ya hama ya, hama ikan itu kan di sini tuh banyak biawak lor, karena di ujung sana itu kan sungai ya, sungai besar, jadi biawak itu banyak lor di sungai itu, biawak sama regul itu loh. Kalau nggak dikasih beteng itu kadang ini biawaknya masuk, terus regul juga masuk itu kalau nggak dijagain. Nah, jadi saya beteng ini lebih aman loh, alhamdulillah lebih aman, tidak ada hama dari biawak biawak maupun regul lor, itu tujuan utama tuh. Terus ini ya apa untuk penjualan penjualan dari ikan nila merah ini yang mau beli itu banyak lor, skala besar maupun skala kecil. Karena di apa tengah saya juga ada yang ini, yang apa eh, beli terus jual itu lor, ikan konsumsi air tawar ada. Nanti tinggal dihubungi aja, terus beliaunya datang lihat ikan, udah gitu terus nanti deal-dealan harganya berapa, biasanya harga pasar lah, harga ngambil gitu kan berapa gitu. Jadi mudah lah, tidak apa tidak pilih-pilih itu yang mau beli itu, tidak pilih-pilih dalam artian wah kurang gini enggak. Kalau yang nila merah itu seukuran segini udah layak, udah laku lah, 3 jari itu udah 3 jari ya, itu sudah layak untuk konsumsi sebetulnya, minimal 3 jari itu udah. Apalagi nila merah itu banyak yang mengendaki lur. Ya ini sebagai hiburan lur, mumpung di hari Minggu ini uh, untuk hiburan lur ya, healing. Karena di penghujung tahun biasanya di Jogja itu ramai banget lur, di destinasi wisatanya itu kan penuh dari para pengunjung ya, wisatawan dari luar kota itu banyak yang datang ke Jogja sehingga jalannya macet. Saya dengan keluarga itu healingnya ya di seputaran uh, dusun ya, seputaran dusun yang untuk menghindari macet loh. Nanti setelah apa selesai Nataru ya, tahun baru dan Natal itu kan udah agak sepi ya, nanti baru kita ke destinasi wisata, misalnya ke pantai arah selatan, kalau ke gunung itu arah utara lah, itu eh, nanti setelah selesai Nataru. Nataru ini memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dari luar kota untuk berwisata di Jogja ya, beri kesempatan. Terus kami yang orang Jogja sendiri ya mengalah lah, mengalah karena kalau nanti kita juga bersama-sama kan menambah kemacetan, biar teman-teman kita yang dari luar kota ke tempat kita bisa nyaman gitu loh, tidak menambah kemacetan. Ini saya ambil gambar dari sisi utara lor. Nah, ini saya punya 2 kolam lor. Sumber airnya dari Selokan Mataram. Posisi saat ini musim penghujan, jadi airnya keruh. Keruh dalam artian bukan kotor ya lor ya, keruh, cuma keruh.
airnya bersih sama warna keruh itu, karena penghujan, karena di Sungai Progonya sana, dari hulunya sana juga airnya hanya keruh ya, warnanya coklat, bukan berarti kotor airnya, tetap bersih lor, tetap bersih, hanya warnanya. Nah ini memang air dari Selokan Mataram cocok untuk budidaya ikan lor, budidaya ikan air tawar ya, sangat cocok, karena di dalam air juga terkandung nutrisi ya, nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan air tawar. Jadi posisi air seperti ini sebetulnya bagus ya untuk ikan, untuk perkembangan ikan itu lebih cepat itu loh, lebih cepat. Nah ini kolam saya ini tadinya itu tidak saya plaster loh, tidak saya buat permanen semen ya, dulunya itu saya tanah dengan saya pagari bambu-bambu berkeliling itu loh. Nah, nah hubungan kalau tanah itu kadang grogos itu loh, grogos terus akhirnya eh, bentuknya jadi nggak bagus gitulah. Jadi bentuk kolamnya nggak bagus, terus ikannya juga khawatir nanti kalau kalau ikut keluar gitu loh. Nah, itu terus kemarin saya untuk buat tembok ya, saya buat ini pakai semen biar lebih kokoh dan rapi lur, seperti itu. Nah, kalau dibandingkan ya antara dulu kolam tanah dengan kolam yang semen ini, untuk perkembangan ikannya bagaimana? Ya setelah saya bandingkan ya, lebih tepatnya saya nilai ya, itu memang untuk perkembangan itu bagus yang kolam tanah, karena kolam tanah ini kan di samping ininya di tanggulnya ini kan banyak cacingnya lur ya, banyak cacing dan banyak eh, apa eh, makanan-makanan untuk ikan ya, cacing dan apalagi jenisnya itu saya lupa, yang dibutuhkan oleh ikan, dan lumut juga ada di sana, sehingga makanan alami itu tersedia di kolam tanah itu, lebih banyak tersedianya dibanding dengan kolam yang terbuat dari semen. Ini menurut saya pribadi ya lur ya, ya perbedaannya nggak untuk perkembangan ya nggak begitu signifikan lur, tidak, perkembangan tidak signifikan gitu, tapi lebih cepat kalau kolam tanah, versi saya seperti itu. Nah, karena saya itu pengen kolam saya itu kokoh, rapi, terus eh, bisa berkesinambungan lur ya, untuk pemeliharaan ikan dan perawatan kolam sendiri, maka saya buat semen, atau saya eh, buat seperti ini lur, beton lah ya, buat seperti keliling ini, seperti ini biar rapi, nanti perawatannya mudah lur, terus masih bisa berkelanjutan untuk pelihara ikannya, jadi tidak dua kali kita kerja, dalam artian dua kali itu, nah kita perawatan ikan iya, perawatan kolam iya lah, itu maksud saya sekali kita, untuk saya master ini biar nanti kita fokusnya di perawatan ikannya saja lur. Untuk perawatan kolamnya ya tidak setiap saat, tapi nanti kita jadwalkan per setahun bagi dua lah ya, per 6 bulan lebih tepatnya ya. Kira-kira nanti ini ada yang udah retak atau enggak, seperti itulah perawatan dari kolam semen itu lur. Nah, seperti itu. Sebetulnya yang terpenting adalah sumber sumber airnya lur. Sumber airnya seperti ini kan lancar. Ini sebetulnya debit air tinggi loh, debit air deras. Nah, debit air deras, tapi saya pakai yang ini aja lur, yang debit airnya saya kurangin lur, yang sedang aja. Karena apa? Karena irigasi utama, fungsi dari irigasi kan untuk persawahan lur, persawahan. Jadi saya tidak mau mengurangi debit air dari fungsi utamanya itu. Karena ini nanti kan di atas sana kan ada parit lur, yang sumber mata airnya dari Selokan Mataram. Itu ke selatan terus ya, di selatan dusun kami ini kan persawahan yang luas lur. Jadi lebih utama ke saudara-saudara kita yang bercocok tanam ya, terutama saat ini untuk tanam padi, jadi membutuhkan air yang banyak, sehingga saya debit air yang masuk ke kolam saya kurangi lah, yang sederhana aja. Yang terpenting adalah sirkulasi dari air di kolam ini bisa
bisa terjamin ya, bisa lancar itu aja lur. Dan alhamdulillah juga ikannya juga bisa menyesuaikan lur, ya bagus juga lah perkembangan dari ikan tersebut. Nah, boleh saya cerita sedikit ya lur ya. Dulunya memang tempat ini ya, tempat kolam ini adalah dulunya sawah lur. Sedulunya sawah, karena sawah dekat perkampungan ya, dekat dusun itu setiap tanam itu pasti ada hama ya. Saya nyebutnya bukan hama sih, ada seperti bebek, seperti mentok, ayam itu sering mengganggu tanaman atau padi yang ditanam di sini lur. Nah, sehingga kalau ditanamin padi, ditanamin untuk areal persawahan dijadikan sawah itu kurang optimal. Nah, maka dari itu saya alih fungsikan yang tadinya sawah, saya fungsikan untuk kolam lur. Mengingat dari sumber airnya juga lancar dan pembuangannya nanti saya di pojok sana itu langsung ke sungai sana lur, ke sungai. Sungai namanya Sungai Gambret di sana ya. Jadi lancar. Jadi pas untuk budidaya ikan. Yang tadinya sawah karena dekat dengan kampung ya, dengan dusun, tidak optimal, terus saya fungsikan untuk ikan. Karena sirkulasi udaranya, sirkulasi airnya lancar lor. Terus ini lor, ini juga konsep saya, ini lor, di samping kolam nanti saya tanamin tanaman-tanaman perindang juga ya, tanaman perindang dan pohon perindang dan tanaman bunga ya, yang memperindah areal kolam ini. Di samping itu depan sana itu sementara ya, sementara untuk tanaman buah anggur saya yang sudah ininya apa, julurannya sudah banyak ya, sehingga harus dibuatkan anjang-anjang lor. Nah, konsep saya nanti saya ganti yang besi, seperti besi di pemberhentian bis itu lor. Nah, nanti ya kita sesuaikan lah ya, karena dananya juga tidak sedikit untuk membuat seperti itu. Sementara pakai bambu dulu aja. Yang terpenting adalah si tanaman anggur ini bisa nanti merambatnya bisa optimal seperti itu. Terus nanti di sini juga nanti saya kasih untuk ini lor, untuk terapi jalan ya, terapi kaki lah ya. Terapi kaki ini ada beberapa kerikil ya, nanti untuk terapi kaki juga nanti mengelilingi dari kolam ini. Di samping nanti kita kolam untuk budidaya ikan, samping kiri kanan kita dimanfaatkan nanti untuk tanaman-tanaman ya, tanaman-tanaman hias, pohon yang sekiranya itu pohon yang sudah langka lah kita tanam di sini. Sama nanti ada saya nanam juga empon-empon lor, tapi masih saya siapkan empon-empon itu sejenis eh, kunyit ya, tanaman kunyit, tanaman temulawak, ya obat-obatan tradisional itulah ya, jamu-jamu lebih tepatnya, jamu tradisional. Saya tanam juga di sini. Sama tanaman obat juga. Ya nanti para sedulur atau warga yang membutuhkan untuk itu bisa langsung didapat gitu loh. Iya. Ini konsep saya loh. Ini konsep saya. Ini memang pembangunan masih terus berjalan loh ya. Itu di depan sana itu belum saya rapikan juga. Kemarin habis untuk membuat anjang-anjang ini. Ya nanti sekalian karena ini masih berlanjut juga. Nanti kita rapikan menyusul ya. Karena kondisi juga hujan dan teman saya tenaganya itu baru ada keperluan sehingga belum bisa meneruskan ya, mungkin minggu depan lah pas saya libur juga nanti saya bersihkan, saya rapikan lah biar nanti lebih baik lagi itu lur, untuk ekspor di kolam saya ini. Terima kasih pada teman-teman semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih karena setelah mengikuti atas eksplor saya di kolam ikan pojok dusun ya. Apabila ada kekurangan di dalam saya mengekspor, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.